Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, monggo kita sami nata wonten ing manah kita niat ngaji, niat thalabul ilmi karena Allah. Mugi kita samangke pinaringan tambahan pangertosan ilmi agami, pinaringan pitulung saged nglampahi saengga tentrem ayem gesang kita wonten donya, lan ingkang penting pinaringan slamet mangke wonten ing alam kelanggengan akhirat. Amin. Lisoi biadal kitab wali mardotillah fi hadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataitum mir riba, wa malan apa wae ataitum kang nekani sapa sira kabeh min riba, rupane saking riba, tambahan. Riba niku maknane tambahan. Bian yukti kelawan yento menehi sapa wong sayan ing wiji-wiji hibatan ing ya ing peweweh au hadiatan utawa ing hadiah, lihat luba supaya golek sapa wong aksara ing luwih akeh minhu saking peweweh, fasamma banjur jenengi sapa wong bismil matlubi kelawan jenenge kang den goleki, rupane minaziyadati saking tambahan fil mungamalati ing dalem mungamalah, liar buah supaya nambahi sapa dheweke wong fi amwalin nasi ing dalem bondo-bondone menungsa, al muktina tegese wong sing padha menehi, ayajidu tegese nambahi, falayarbu mongko ora nambahi sapa dheweke, yajiku tegese ora nambahi sapa dheweke ngindallah ya ning ngarsane Allah, tegese la sawaba ora ana ganjaran fihi ing dalem peweweh lil muktina kanggo wong kang padha menehi. Niki maksude niku wong sing menehi ning tujuane menehi niku ki supaya dheweke mekoleh sing luwih akeh saka sing diwenehake. Ngoten niku dheweke niku ki ora nambahi
apa-apa ning ngarsane Gusti Allah, maksude ora ana ganjaran ning ngarsane Gusti Allah. Nek mung ora ana ganjaran men jane tesih nganune. Malah dosa. Wis ora ana ganjaran, wis ora oleh ganjaran, tur malah oleh dosa. Wamalan apa wae ataitum kang menehake sapa sira kabeh min zakatin sakrupane saking zakat sedekatin tegese sedekah turiduna kang padha ngarepake sapa sira kabeh biha kelawan zakat utawa sedekah iki mau ngarepake wajallahi ing wajahe Allah faula ika mongko utawi dheweke kabeh hum ya dheweke kabeh iku almutngifuna wong-wong kang padha nikel-nikelake sawabahum ing ganjarane dheweke kabeh bima sebab barang aradu kang padha ngarepake sapa dheweke kabeh hu ing ma fihi utawa fiha nggih ngomong fi ngene jenengan fihi napa fiha Pak Husnan nggih sekarang beda ya anune napa jenengane kitabe kali nggih kula beda halamane beda kalih ngene kula niku padha mboten ketemu dereng jenengan nah niku padha mboten kalih ngene nek padha wong sok beda lho kitabe. Mboten enten ayate to ngene jenengan dadi beda nggih. Niki lah napa mawon sing sampeyan wenehake sing niku ki sebagai zakat utawa sebagai sedekah sing sampeyan menehake niku wau sampeyan ngarepake wajahe Allah faulaika humul mutghifun justru mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan artinya pahala mereka akan dilipat gandakan. Di sini ada pemahaman bahwa yang di depan tadi memberikan tetapi tujuannya agar hartanya itu bertambah banyak tujuannya. Akibatnya apa? Hartanya mungkin bertambah banyak atau mungkin tidak, nanti tergantung fakta. Tetapi yang jelas di sisi Allah dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Gitu. Tetapi yang kemudian memberikan sesuatu baik itu berupa zakat atau sedekah tujuannya semata-mata untuk ridho Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Jadi apa saja itu kalau kita lakukan semata-mata karena Allah, kita malah akan mendapatkan apa yang kita cari, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau kita itu melakukan sesuatu tujuannya bukan untuk Allah, tetapi untuk sesuatu yang kita inginkan, yang berupa mungkin harta atau mungkin kedudukan atau apa saja yang sifatnya duniawi, maka malah justru yang kita cari itu belum tentu kita dapatkan, sementara di sisi Allah nanti kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sudah sering saya contohkan salat duha, tujuannya ben sugih. Salat duha dengan tujuan supaya kaya, malah tidak kaya, di sisi Allah nanti tidak dapat apa-apa.
Sholat duha tujuannya karena Allah, untuk Allah. Akhirnya di dunia dia malah akan kaya, di akhirat nanti mendapat pahala dari sisi Allah. Itu loh. Jadi kalau kita mencari Allah, itu kita akan mendapatkan semuanya. Tapi kalau kita mencari sesuatu selain Allah, kita tidak akan mendapatkan Allah. Dan sesuatu yang kita cari itu mungkin kita dapatkan, mungkin tidak. Tergantung dengan ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dalam bentuk lain, barang siapa yang mencari akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia. Tetapi orang yang mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Sementara dunia yang dia cari, mungkin dia dapatkan, mungkin tidak, tergantung dengan ketetapan Allah. Paham? Gampang kok, muga-muga paham. Terus yang paling penting ini ngamal ke. Artinya kalau kita sudah paham ya, berarti kita melakukan segala sesuatu apa saja itu betul-betul kita tujukan hanya untuk Allah semata. Karena kalau kita itu melakukan sesuatu dengan tujuan untuk Allah semata, semua akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita melupakan Allah, melakukan sesuatu hanya untuk sesuatu yang lain, bukan untuk Allah, kita akan kehilangan Allah. Dan sesuatu yang kita cari itu mungkin kita dapatkan, mungkin tidak, tergantung bagaimana ketetapan Allah. Makanya harus ikhlas untuk Allah semata melakukan apa saja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ing dalem iki pengendikane Allah, iltifatun ana berpaling nganil khitabi saking khitab. Maksudnya niku asal iki dhamire iki mukhatab, orang kedua, kamu, wa ma'ataitum, dan apa saja yang kalian berikan min zakatin, dari zakat, sodakotin atau sodakoh, turiduna yang kamu menginginkan dengan zakat atau sodakoh itu wajah Allah. Nah, terus berganti faulaika humul mudhifun, maka mereka semua itu adalah orang-orang yang melipat gandakan. Kan berpindah dari kamu kok jadi hum. Mereka, dari kamu kok pindah ke mereka, itu iltifat, itu maksudnya itu. Allahu tabi Allah iku alladzi zat khalaqa kang nitahake sapa zat kuming sira kabeh, tsumma razaqo tumuling rezekeni sapa zat kuming sira kabeh, tsumma yumitu tumuli mateni sapa zat kuming sira kabeh, tsumma yuhyi tumuli nguripake sapa zat kuming sira kabeh. Hal apa ta ming suraka ikum, hal apa ta min syurakaikum saking wong-wong sing tok dadekake sekuton, miman saking wong asraktum kang nyekutokake sapa sira bilah kelawan Allah. Man ana wong, tegese ana wong yafngalu kang bisa nglakoni sapa man ming dzalikum saking mangkono iku mau kabeh min saen saking swiji-wiji. La ora subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur Allah, ngama saking barang yusrikuna kang padha nyekutokake sapa dhewe kabeh bihi kelawan ma. Niki ditantang karo Gusti Allah. Wong-wong kafir, wong-wong musyrik ditantang dening Allah.
ditantang oleh Allah. Allah itu adalah zat yang menciptakan kamu semua, kemudian memberikan rizki kepada kamu semua, kemudian mematikan kamu semua, kemudian menghidupkan kamu semua. Jelas itu Allah yang melakukan semua itu. Lantas adakah dari benda-benda, berhala-berhala atau orang-orang yang kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah, yang kamu sembah selain Allah, itu bisa melakukan sedikit saja dari seperti yang telah Allah lakukan itu? Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sudah jelas tidak akan mampu. Kalau Allah itu kan yang menciptakan kamu semua, yang memberikan rizki kepada kamu semua, yang menghidupkan kamu semua di dunia ini, yang mematikan kamu semua, kemudian yang menghidupkan lagi kamu semua. Jelas Allah yang melakukan itu. Lantas adakah berhala-berhala yang kamu sembah, yang kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah, itu bisa melakukan sesuatu yang Allah lakukan itu tadi? Misalnya menciptakan kamu, atau tidak usah menciptakan, memberikan rezeki kepada kamu sajalah, atau mematikan kamu, atau menghidupkan kamu lagi setelah mati. Tidak akan bisa mereka itu melakukan sedikit pun dari apa-apa yang Allah lakukan. Lantas mengapa? Ngoten toh? Pertanyaannya, lantas mengapa? Seperti itu kok kamu jadikan sekutu bagi Allah? Kok kamu sembah? Nah, ini lho. Kan alangkah kamu itu bodoh dan tidak berpikir. Wong-wong musyrik, wong-wong kafir, cara gampangane randi utek, ngoten lho, randi utek. Pamane dhewe ya mengutek tok ora kena nggo mikir. Babe wong edan iki kok uteke nggih. Duwe iki kok mungkin mah putih resi ini kok mah. Uteke ning ora kena nggo mikir. Ya Pak Bu, alih diunjuk kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina ngazabannar. Monggo sedaya mawon. Monggo sambi kupung tesih hangat. Subhanahu wa ta'ala ngamma yusyrikun. Allah maha suci dan Allah maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan itu. Allah kok mung dipadake berhala sing ra iso ngopo-ngopo. Berhala itu misalnya kamu kencingi aja nggak bisa menghindar.
Kamu bandem watu ora iso endo. Bahkan dia itu tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, memberi manfaat atau memberi madorot kepada dirinya sendiri saja nggak bisa. Kok bisa-bisanya disembah oleh orang-orang kafir itu. Zaharon jedul apa al-fasadu kerusakan fil barri ing dalem daratan. Ail kafari tegese ing dalem daratan bikotil matori kelawan larange udan wakilatin abatilan kelawan setithike tetukulan. Kerusakan di bumi itu maksudnya larang udan, mahal, hujan mahal. Ora wangun yo hujan mahal niki. Nek basa Jawa larang udan iki wangun. Larang udan iki wangun. Nek bahasa Indonesia hujan mahal. Dadi ra wangun to nggih. Hujan mahal ya. Apa maksudnya itu tidak pernah hujan. Kalau hujan banjir, tanah longsor dan lain-lain yang akhir-akhir ini paling tidak beritanya itu lebih parah dibanding dulu-dulu. Sama, banjir masih tetap sama, Jakarta banjir, tapi sekarang tambah, bukan hanya di Jakarta yang banjir, di mana-mana banjir. Kalau kemarau tidak ada hujan sehingga bumi tidak menukulkan tetukulan tanaman. Kalau musim penghujan banjir sehingga baik kemarau maupun penghujan itu sama-sama menderita. Gitu. Niku kaya tingkahe wong goblok. Kaya tingkahe orang yang seperti keadaannya orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu ketika mendapat nikmat dia berdosa, ketika mendapat musibah dia juga berdosa. Karena apa? Karena ketika mendapat nikmat dia tidak bersyukur. Sehingga berdosa loh, dapat nikmat tidak bersyukur itu. Ketika dia mendapat musibah dia tidak bersabar. Akhirnya padahal adanya kan cuma dua itu toh. Nek ra tampa nikmat ya tampa musibah wong urip iki. Padahal tampa nikmat jadi dosa, tampa musibah jadi dosa. Itu karena bodoh. Tapi kalau orang pinter itu malah jadi pahala semua. Dapat nikmat jadi pahala karena disyukuri. Dapat musibah jadi pahala karena dia bersabar. Bedane orang yang pandai dengan orang yang al-gobloku minal goblokin ya itu. Ngalor ngidul. Al-goblokun minal pekoin. Itulah sebabnya yang namanya ngaji. Apa? Ngaji. Maksud saya bukan mujahadah loh. Tapi ngaji. Yang namanya ngaji itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Derajatnya sangat tinggi. Kedudukannya sangat mulia, pahalanya sangat agung, luar biasa. Karena apa? Karena ngaji atau dalam bahasa Arabnya tolabul ilmi. Tolab itu mencari, menuntut, al ilmi itu ilmu, pengertian, mencari pengertian, golek ngerti. Itu pahalanya luar biasa. Karena apa? Karena
ngaji itu menjadi sarana orang itu bisa pandai, khususnya ajaran-ajaran agama, yang mana itu sangat penting dalam kehidupan ini. Sehingga ngaji karena menjadi sarana untuk bisa menyampaikan seseorang kepada pandai, kepada ngerti, kepada tahu ajaran-ajaran agama. Ngaji itu oleh Allah, oleh Rasulullah diberikan kedudukan yang sangat tinggi, sehingga baru menyengaja saja sudah diampuni dosa-dosanya. Orang yang menyengaja akan ngaji itu sudah diampuni dosa-dosanya. Kemudian perjalanan dari rumah ke majelis ngaji itu sama dengan perjalanan ke surga, karena Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Dan duduknya di majelis ilmu atau majelis ngaji itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada membesuk orang sakit 1000 orang sakit, lebih baik dari takziah atau layat atau melayat 1000 orang mati, lebih baik dari memerdekakan 1000 budak, lebih baik dari mensedekahkan 1000 kuda untuk jihad sabilillah. Ini kan luar biasa, luar biasa yang namanya. Karena apa? Karena ngaji itu bisa karena hanya ngaji itulah yang bisa mengantarkan seseorang kepada pandai. Hanya ngaji itulah yang bisa mengantarkan seseorang kepada ngerti ajaran-ajaran agama, yang mana ngerti ajaran agama itu sangat penting dalam kehidupan ini. Luar biasa ngaji itu. Kalau kita kerjakan pahalanya luar biasa. Kalau kita tinggalkan gimana? Kalau kita tinggalkan, inna asad dan nasi khasrotan ngindallah yaumal qiyamati man yumkinuhu tolabul ilmi walam yatlubhu. Ini Mas Supri didengarkan dengan baik. Ya? Wah kabeh Mas Supri. Masih tak tekan Mas Supri ya? Ya kabeh. Sesungguhnya orang yang paling menderita, orang yang paling sengsara di sisi Allah di hari kiamat nanti ialah orang yang dia itu memiliki kesempatan untuk tolabul ilmi, untuk mencari ngerti ajaran-ajaran agama, tetapi dia tidak mau mencari ngerti ajaran-ajaran agama itu. Artinya dia tidak mau tolabul ilmi. Orang yang memiliki kesempatan untuk tolabul ilmi, tetapi dia tidak tolabul ilmi, inilah orang yang paling sengsara, paling menderita di sisi Allah di hari kiamat nanti. Tidak ngaji. Dan sekali lagi saya ulangi, tapi sekarang lu sekali lagi, tapi nanti mungkin suatu ketika saya ulangi lagi. Jadi tidak sekali lagi. Bahwa ngaji itu, ngaji atau tolabul ilmi itu al pangkatu minal pangkatin.
pangkat. Thalabul ilmi itu pangkat. Artinya kalau seseorang tidak diberikan pangkat thalabul ilmi oleh Allah, dia tidak akan mampu untuk thalabul ilmi. Itu pangkat atau makom. Makom. Kemampuan untuk thalabul ilmi itu adalah makom, pangkat, kedudukan. Yang jika seseorang tidak diberikan pangkat kedudukan thalabul ilmi, dia tidak akan sanggup untuk thalabul ilmi. Dan bahaya lain dari tidak thalabul ilmi adalah mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang tidak mau ngaji dalam arti thalabul ilmi, itu kalau mati dalam keadaan kafir, jangan menyalahkan siapa-siapa, karena sesungguhnya yang salah adalah dirinya sendiri. Saya ini hanya menyampaikan ilham. Sesuai ngaku nabi. Sekarang ada yang ngaku nabi Ngisa dari Jombang. Jenengane Jari apa itu. Jari atau Aryo siapa gitu loh. Semua itu wong edan. Saya yakin dia itu gila. Karena gila itu juga macam-macam. Ada gila yang telanjang di pinggir jalan, ada gila yang justru malah rapi, setil. Macam-macam gila itu. Itu gila yang macamnya itu ngaku nabi itu. Gila nabi gitu. Utawa nabi gila. Gila Jawa. Rasane legi. Kodak pupur. Pripun? Lagune ki spesial lho. Gula Jawa rasane legi. Buta ijo golek duit. Buta ijo golek duit. Ini ya tenan ya, buta ijo wayang nika nek buta ya larang ini. Ini untuk napa istilahnya, untuk mengulangi lagi pemahaman kita tentang ngaji agar semangat kita itu tidak kendor. Semangat ngaji itu tidak kendor. Karena ngaji itu sekarang saingannya banyak. Ngaji itu sekarang saingannya banyak masalahnya itu. Kidul kono ya saingan. Wah, banyak saingannya itu. Tapi kalau kita masih mampu ngaji, sebaiknya kita ngaji. Yang lain-lainnya itu hanya tambahan saja. Setelah ngaji kita lakukan istiqomah, mudawamah, ingin nambah baru mujahadah. Tapi ngaji itu yang utama. Mangubidallahu bisyai'in afdola min fikhin fiddin. Mangubida ora disembah sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kelawan nganggo suwiji-wiji afdola kang luwih utama min fikhin dibanding nyembah Allah nganggo paham fiddin perkara-perkara agama. Jadi kita paham perkara-perkara agama, kita paham urusan-urusan agama, kita paham ajaran-ajaran agama, itu merupakan bentuk
pengibadahan kepada Allah yang paling utama. Pak Harto kan biyen gitu. Diharapkan semakin makmur, adil dan sentosa. Diharapkan. Niku hadis nggih, hadis. Hadis sahih. Mangubidallah. Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama dibanding menyembah Allah dengan paham urusan-urusan agama. Itu maksudnya ngaji. Tolabul ilmi. Karena bagaimana mungkin kita bisa paham ajaran-ajaran agama, kita bisa tahu urusan-urusan agama kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, atau kalau kita tidak ngaji. Dari mana bisa paham? Tuh. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yufaqihu fiddin. Idza arada nalikane ngersakake sapa Allah bi 'abdihi ing kawulane Allah. Allah ngersakake ing kawulane khairan ing apik. Jika Allah menghendaki hambanya baik, jika Allah menghendaki hambanya baik, yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan hambanya itu paham urusan-urusan agama. Jadi paham urusan agama yang itu bisa kita dapatkan dengan tolabul ilmi. Karena kita tolabul ilmi, kita jadi paham urusan agama. Dan kita paham urusan agama itu menjadi tanda bahwa kita itu dikehendaki baik oleh Allah. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau kita tidak paham urusan-urusan agama, berarti kita tidak dikehendaki baik oleh Allah. Tidak dikehendaki baik itu sama artinya dengan dikehendaki jelek oleh Allah. Paham betul? Bu, ibu-ibu yang cantik-cantik, terutama istri saya, tidak nesu. Jadi tolabul ilmi, ngaji dalam arti tolabul ilmi itu luar biasa. Tapi mengapa sekarang majelis-majelis ngaji yang luar biasa itu malah justru dikesampingkan, malah justru ditinggalkan? Mengapa? Ada apakah sebetulnya dengan kiai-kiai mujahadah itu? Ada apa? Sakarepmu lah. Dewe-dewe, nafsi-nafsi. Saya hanya mengingatkan, kalau mau ya alhamdulillah, kalau tidak mau terserah. Wa ma alaina illal balahul mubin. Kami tidaklah diutus kecuali untuk sekadar menyampaikan saja. Kalau sudah disampaikan ya udah, diterima ya syukur, nggak diterima nggak masalah. Zuharul fasadu fil bari wal bahri. Zuharul jedul apa al fasadu, kerusakan fil bari di daratan, wal bahri lan di lautan. Al bilad tegese negeri-negeri ala tinggal al anhar sing ana ning nggon sungai-sungai, bikilati maiha sebab sithike banyune sungai. Bima sebab barang kasabat kang wis nandangi apa aidinasi tangan-tangane menungso, rupane minal mangasi saking kemaksiatan.
liyudhika supaya aweh rasa sapa Allah hum ing dheweke kabeh bilyai dengan ya wanuni lan dengan nun. Artinya bisa dibaca liyudhikahum, juga bisa dibaca linudhikahum, sama maksudnya. Badoladi ing setengahi barang ngamilu kang wis padha nglakoni sapa dhewe kabeh ae ngukubatahu tegese hukumane langalahum supayane dheweke kabeh langalahum supayane utawi dheweke kabeh iku yarjinguna padha bali sapa dhewe kabeh tegese padha tobat padha menyesal ora baleni. Itu maksudnya. Allah berfirman bahwa kerusakan-kerusakan yang muncul, yang jedul di daratan ini, di bumi daratan, maupun yang jedul, yang muncul di lautan, itu tidak lain karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Artinya tangan-tangan manusia itu kan, ya orang melakukan itu kan dengan tangan yang paling dominan, ya kan? Itulah sebabnya Allah menyebutnya tangan-tangan manusia, padahal ya maksudnya yang dilakukan manusia gitu. Terutama kemaksiatan. Makanya kan saya sudah jauh-jauh dulu bilang, kalau Islam Indonesia itu tetap seperti ini, artinya tetap memperlakukan Quran hanya sebagai bacaan atau hanya sebagai hafalan, semakin lama bisa dipastikan akan semakin rusak, bencana akan semakin banyak. Jauh dulu saya sudah berkata seperti itu. Karena apa? Karena saya itu memegangi ayat Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau itu loh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman bertakwa, pastilah Allah akan membukakan bagi penduduk negeri itu tadi pintu-pintu barokah dari langit, dari bumi. Tapi syaratnya beriman dan bertakwa. Memang tidak disebutkan di situ berilmu, tidak. Tidak disebutkan beriman, berilmu dan bertakwa, tidak. Hanya beriman dan bertakwa. Tetapi kita semua tahu bahwa takwa tanpa ilmu itu mardudatun, tidak akan diterima oleh Allah karena keliru. Mesti akan mendatangkan kekeliruan dan kerusakan yang lebih parah. Berbuat tanpa mengetahui ilmunya, bertakwa tanpa mengetahui ilmunya, itu nanti bukan mendatangkan pahala, tapi akan mendatangkan siksa, baik di dunia maupun di akhirat. Lah kalau kita itu Quran itu tidak kita ketahui isinya, tidak kita pahami maksudnya, tidak kita ketahui isinya, tidak ketahui maksudnya, Quran tidak bisa kita amalkan. Kalaupun kita mengamalkan ya keliru. Kalau keliru ya justru akan mendatangkan kerusakan. Masalahnya itu. Niku mergani. Mula-mula pun jauh sebelumnya dulu pun. Padahal Indonesia itu negara kaya raya. Seandainya penduduknya beriman bertakwa, itu berkah luar biasa. Makanya kalau saya asal orang-orang itu manut kepada saya, manut, Jakarta saya buat gak banjir perkara mudah, tenang itu. Walaupun ke zaman Belanda dulu terkenal dengan grand design,
ngerti ta? Wong aku sing ngomongi ya ora ngerti ya. Grand design itu ya desain. Grand itu bukan hijau, atau green. Grand itu besar. Jadi desain yang sangat besar itu dulu Belanda yang artinya Jakarta itu harus begini. Siapa saja yang membangun di Jakarta maka dia harus membayar untuk niku apa istilahnya desain itu, untuk mewujudkan desain grand design itu dimintai sebelum membangun dia dimintai kesanggupan untuk ini menjaga Jakarta supaya tidak tenggelam itu. Karena posisi Jakarta itu dengan laut itu lebih tinggi laut. Sejak zaman Belanda memang. Sampai Belanda Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, tidak ada yang bisa membuat Jakarta tidak banjir. Alasannya yaitu tadi. Padahal kalau saya bisa. artinya dengan izin Allah gitu. Tapi syaratnya do manut lho wong Jakarta. Bagaimana caranya? Menjadilah orang yang beriman dan bertakwa. Kalau menjadi orang yang beriman bertakwa, yakin laut lebih tinggi itu yang membuat Allah. Kalau Allah menurunkan laut, meninggikan daratannya, itu bagi Allah nggak sulit, mudah sekali, dan tidak perlu alat-alat berat macam-macam, nggak perlu. Allah cukup berfirman kun, jadilah, maka jadi. Laut lebih rendah, daratan lebih tinggi, dan istilahnya cor-cor yang ada di Jakarta itu gembur seperti tanah. Bisa itu. Wah, cor kok gembur? Bisa. Kalau Allah menghendaki bisa. Permasalahannya Allah menghendaki apa tidak lah. Tapi kalau syaratnya dipenuhi, otomatis Allah akan menghendaki, karena itu sudah janji Allah, yaitu tadi beriman dan bertakwa. Imannya ya iman bener, takwanya juga takwa bener. Jangan hanya iman-imanan atau takwa-takwaan. Sebab Wonokromo ini juga takwa, tapi nama masjidnya Masjid Takwa. Mudah ya, tidak mengaruh gawe Jakarta ra banjir. Ini syaratnya manut lah. Kalau sudah manut, akan saya perintahkan untuk beriman dan bertakwa. Dan semua itu harus dengan ilmu, karena iman takwa kalau nggak dengan ilmu nggak sah. Indonesia itu 90% wong iman, dan takwanya ya kelihatannya dahsyat dibanding negara-negara lain. Wah, nggak ada negara di dunia ini yang memiliki aktivitas keagamaan, seremonial keagamaan seperti di Indonesia itu nggak ada. Oh, Indonesia ini malam Senin tahlilan, malam Selasa semaan, malam Rebo berjanji, malam Rebo mujahadah, malam Kamis apa meneh yasinan, malam Jumat berjanjian, malam Setu mukodaman, malam Minggu mujahadah. Ora nang lerene kok. Narian, selawatan. Oh, tidak ada. Dan itu sehingga kelihatannya itu seperti takwi. Saking takwanya itu nganti takwi. Saking takwanya itu jadi takwi kelihatannya. Tapi sebetulnya kosong, kotong.
sebetulnya kotor. Kalau siapa saja yang memiliki basirah atau pandangan batin yang cetek saja, yang sedikit saja, akan tahu bahwa ketakwaan yang ada ini hanyalah kosong, semu, tidak ada isinya. Ibaratnya padi itu gabuk, ibaratnya kacang itu memang menarik kelihatannya, tapi itu kacang plastik. Kacang plastik, jadi nggak ada isinya, nggak enak dimakan. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu, tapi didasari dengan gerudak-geruduk. Itu saja yang menyebabkan itu. Makanya ya pokoknya kita bertahan dengan majelis ilmu. Di samping ya majelis ilmu ngaji itu sudah di atas segala-galanya. Oke, maksudnya yuk kita cari ngerti urusan-urusan agama. Kalau sudah ngerti kita amalkan, itu mutlak. Termasuk Al-Quran diturunkan itu kan untuk diamalkan, Al-Hadis disabdakan itu kan untuk diamalkan. Tapi sayangnya belum sampai kepada diamalkan, sudah dianggap sampai. Sayangnya itu. Jedullah kerusakan di daratan dan di lautan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Dan kerusakan itu, kerusakan di daratan maupun di lautan itu tujuannya adalah agar manusia mencicipi sebagian dari akibat apa yang mereka lakukan. Ini maksudnya itu. Dhuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Jedul kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah, karena perbuatan manusia, karena perbuatan manusia. Liyudzikahum niki tujuannya untuk Allah memberikan rasa, maksudnya ngicipi, supaya mereka ngicipi akibat dari sebagian apa yang mereka lakukan, yakni kerusakan yang mereka perbuat itu. Di samping mulut tembungnya liyudzika. Liyudzika itu kalau orang Jawa ngarani ngicipi. Ngicipi ana, ngicipi sepiring ana. Ngicipi sepiring, itu namanya bukan ngicipi. Ngicipi sepiring. Ngicipi itu hanya sedikit, sekedar mengenali rasanya. Sekedar mengetahui rasanya. Itu namanya ngicipi, atau bahasa Indonesianya itu mencicipi. Mencicipi. Tujuannya agar mereka manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini mencicipi sebagian dari akibat perbuatan mereka. Yang tujuannya lagi langalahum yarjingun, supaya mereka itu menyadari kesalahannya, kemudian kembali kepada kebaikan, berhenti dari berbuat kerusakan, maksiat, kembali kepada berbuat kebaikan, taat tujuannya. Artinya kalau tidak mau kembali kepada Allah, bertaubat, berhenti dari kerusakan, kembali kepada kebaikan, kalau tidak dihentikan seperti itu, maka nanti di akhirat masih ada azab yang lebih
banyak dan lebih keras dibanding azab yang di dunia, karena azab di dunia ini sekedar untuk dicicipi, ngicipi, cep-cep, sekedar cep-cep di dunia ini. Lemadang mengko di akhirat. Nah, cep-cep kan sithik jadi tenanan nanti di akhirat. Niki jelas banget jane anune ayat-ayat Allah itu, ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah begitu jelas. Tentu saja ya yang mau memahami, tapi kalau tidak dipahami hanya dibaca-baca saja tanpa diketahui maksudnya ya tidak memberikan petunjuk apa-apa. Qul dawa sira Muhammad liku fari makata maring wong-wong kafir Mekah, siru padha mlaku sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Fangduru banjur padha ngatekno sapa sira kabeh. Kaifa kana kaifa iku kepiye kana ana apa ngakibatul ladzina pungkasane wong akeh ming qablu saking sadurunge sira kabeh. Kana kang ana sapa dheweke, kana kang ana sapa aksaruhum. Kana kang ana sapa aksaruhum luwe akeh-akeh dhewe kabeh ana iku musyrikin, wong kang padha musyrik. Musyrikin iki rape nasab nggih, tandane nasab nganggo ya. Bab isim jamak mudzakkar, khabare kana. Niku fa'uliku banjur dibinasakan sapa dhewe kabeh bisrokihim kelawan sebab kemusyrikane dhewe kabeh. Wa masakinuhum lan dibinasakan apa omah-omahe dhewe kabeh, panggonan-panggonane dhewe kabeh. Wa manaziluhum lan omah-omahe dhewe kabeh khawiyatan hale kotong ditinggalkan penduduknya, binasa. Tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka dibiarkan kosong. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Mekah, siru, berjalanlah kalian semua fil ardi, di muka bumi ini. Fangduru, lantas perhatikanlah kaifa kana akibatul ladzina min qablu, bagaimana pungkasan, bagaimana akhir dari orang-orang yang sebelum kamu, yang mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka dibinasakan karena kemusyrikan mereka itu. Rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka dibiarkan dalam keadaan kosong. Karena apa? Karena orang-orang Mekah, terutama pemimpin-pemimpin Mekah, yang mana penduduk Mekah itu sangat taat kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya Islam, maka penduduknya akan Islam. Kalau pemimpinnya menentang Islam, penduduknya juga menentang Islam. Pemimpin-pemimpin Mekah itu kebanyakan itu profesinya berdagang. Keluar negeri, kalau istilahnya sekarang keluar negeri. Dan mereka dalam perjalanan berdagang ke luar negeri itu melewati tempat-tempat bersejarah yang dulu hidup Nabi dan kaumnya di tempat itu, yang karena kaumnya itu mendustakan Nabi, menyekutukan Allah, menyembah berhala, Allah membinasakan kaum dan membiarkan tempatnya terbengkalai. Sehingga masih tetap bisa disaksikan sampai pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekas-bekasnya masih. Misalnya di sini, ini dulu tempatnya Nabi Lut, yang umatnya itu melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, yaitu homoseksual. Gay. Napa? LGBT. Oh, LGBT maksudnya itu toh?
Ya saya yakin batin-batin kok LGBT apa tuh LGBT? Kok kan akhir-akhir rada kerep itu. LGBT. Oh, L iki lesbian, G iki gae. B iki biseksual, T iki tonjo. Kok tonjo piye? Oh, transgender. Oh, nggih. Oh, niku to. Kula LGBT ya apa to? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Oh, trans TV sih mending transgender. Sekarang ini sudah ini betul-betul sudah akan kiamat. Betul-betul sudah akan kiamat. Karena apa? Karena sudah banyak negara yang merekomendasikan keabsahan niku melegalkan pernikahan sesama jenis. Sesama jenis itu kok wedhus karo wedhus, pitik karo pitik, bukan. Maksudnya manusia berjenis kelamin laki-laki menikah dengan manusia berjenis kelamin laki-laki. Manusia berjenis kelamin perempuan menikah dengan wanita berjenis kelamin perempuan. Kok bisa seperti itu? Ya itu tadi, karena udah bumi dibiarkan rusak sedemikian rupa, nanti kalau rusaknya itu sudah sampai kepada titik yang ditentukan Allah, jeler, geruduk, jeler, geruduk, jeler, kiamat. Ngoten niku. Ya mbuh bareng ora. Orang ngerti yang dereng terjadi kok ini nanti lo ayat ini kok nggih wama yang dulu naila soihatan wahidatan. Mereka itu tidaklah menyaksikan kiamat itu kecuali hanya soihatan itu jeritan wahidatan yang satu jeritan. Atau kalau kita menyeblakkan pedot itu ya mau juler gitu. Sudah terjadilah kiamat. Ini sudah tanda-tandanya udah lihat kerusakan bumi, kerusakan kehidupan manusia udah demikian parah. Wah, wis ra umum, wis ora ngayal melih nek niki. Pancen kurang gawean tenan, menentang 100 derajat tenan. Tapi ya wis biarin aja. Pancen yo ora gelem ngaji dadine. Sekarang yo si anu yo ora tau ngaji ketoke. Setahu saya lho. Si Obama itu. Ora tau ngaji sih kayak gitu. Ya pinter tapi nek ilmu agama bodoh dia. Sebab nek ora bodoh mesti mlebu Islam gitu. Nek mlebu Islam menandakan dia itu bodoh dalam hal akidah, dalam hal tauhid. Bodoh. Nek pinter mesti mlebu Islam. Pemene nek taat karo Injil mesti mlebu Islam. Ora mlebu Islam nandake nek ora taat marang Injil. Nang Injil sudah ada kok perintah mengikuti Muhammad Rasulullah itu sudah ada. Dan mengikuti Muhammad itu perintah Injil. Yang perintah Injil itu mestinya dilakukan. Sehingga orang yang tidak masuk Islam, orang yang memiliki kitab tidak masuk Islam berarti dia itu menentang kitab mereka sendiri. Pada hakikatnya. Wong keterangan Rasulullah di dalam kitab Injil itu jelas banget kok, tidak mungkin salah. Kalau orang yang memahami Injil melihat Rasulullah itu betul-betul kenal banget, tahu banget. Wah, ini bocah kok biasa banget, awor biasa banget, kepethuk biasa banget, serawung ini nanti toh gitu. Tapi nanti yo, ini jangan biasa banget sih. Itu ternyata apa? Ternyata dalam kitab Injil itu. Ketika membaca Injil yang di situ dijelaskan sifat-sifat Rasulullah, maka diungkap secara detail sehingga orang yang memahami itu betul-betul seperti mengenali, bahkan melebihi pengetahuan mereka terhadap anak mereka sendiri dalam mengetahui Rasulullah itu. Jelas banget. Kalau orang yang punya kitab kok tidak masuk Islam, pertanda mereka itu tidak mentaati kitab mereka. Tuh.
Tur ya wong Islam ya ora taat karo Quran padha wae. Nah, sementara orang Islam sendiri juga tidak mentaati Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca-baca saja, sudah maremepel, sudah puas. Akhirnya tidak tahu apa isi Quran, akhirnya ya tidak bisa mengamalkan isi Quran. Dari situlah kerusakan di daratan, di lautan terjadi karena ulah tangan-tangan manusia. Kemudian Allah menampakkan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu, yaitu kerusakan itu, agar mereka sadar dan kembali. Tujuannya seperti itu. Tapi kelihatannya tidak sadar. Ya sudah, silahkan. Katakanlah kepada penduduk Mekah, orang-orang kafir Mekah, wahai Muhammad, berjalanlah di muka bumi, perhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum kamu semua, yang kebanyakan mereka itu adalah orang-orang musyrik. Podo karo wong Mekah kan juga musyrik. Sama dengan orang-orang Mekah. Orang Mekah juga musyrik, menyembah berhala. Orang-orang umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan itu juga para penyembah berhala. Dan akibatnya kehancuran. Mestinya orang Mekah bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang musyrik dahulu dibinasakan Allah. Kalau kita orang-orang musyrik sekarang tidak meninggalkan kemusyrikan kita, mengikuti ajaran tauhid Muhammad, pastilah kita juga akan dibinasakan oleh Allah. Kan mestinya gitu. Ini biasanya do tinggu dalil piknik gitu. Siru fil ardi fangduru kaifa kana ngakibatul ladzina min qablu. Ini ya. Istilahnya apa ya? Wisata religi. Istilahnya wisata religi. Dolan ning agamis, ora neng dolan kok agamis itu ndak ada. Dolan ya keluyuran. Agamis ya ngaji ngene iki agamis. Dadi kudune dibedake gitu lho. Dolan ya dolan, ngoten awan lho karuan itu lho. Ngaji lah biasa dolan dianggap agamis. Iki dolan kita ini jane ngaji ya. Kene ora ngaji tenan. Nek ngaji omong dolan kuwi mau. Campur aduk ra karo-karuan. Pripun niki enten pertanyaan mboten? Pahala ngaji? Oh sakit. Sakit dong, semua pahala itu bisa rusak Bu Haji. Pahala ngaji, pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala apa saja itu bisa rusak. Rusaknya pahala itu kalau kita ngujubkan, kita sumahkan. Sumah itu kita dengarkan. Kita perdengarkan kepada orang lain supaya orang lain tahu. Kalau orang lain tahu kan orang lain itu menganggap kita itu orang yang baik, orang yang istimewa, orang yang soleh. Nah, kalau kita punya tujuan seperti itu, kemudian kita menampakkan perbuatan kita, baik perbuatan ngaji atau perbuatan apa saja, itu namanya sumah. Sumah itu dari asma ngayusmingu. Semua itu memperdengarkan. Itu sama dengan riya. Kalau riya kan memperlihatkan. Kalau riya itu memperlihatkan, otomatis ketika berbuat. Kalau semua itu setelah berbuat memperdengarkan kok. Menceritakan, tapi tujuannya bercerita itu supaya dipuji. Itu semua, itu sama dengan riya persis. Hancur berantakan. Atau ujub itu dibangga-banggakan, nah aku gitu. Nah ora iso ngene iki, aku sing iso. Dia lupa bahwa semua itu atas anugerah Allah. Itu ujub namanya. Ujub itu juga binasa. Semua pahala bisa binasa, Bu Haji. Termasuk pahala ngaji. Tapi kalau orang yang ngaji itu kalau sudah sampai ya
nggak akan itu, nggak akan riak, nggak akan ujub, nggak akan sum'ah. Iman, dia sayang kalau udah dapat pahala kok dibuang dengan ujub, dengan sum'ah, dengan riak, itu sayang. Yang melakukan seperti itu biasanya orang yang tidak ngaji, sehingga dia tidak tahu. Nah, orang ngaji itu marahi ngerti ya bu ngaji nek. Kalau ngerti kan tidak akan berbuat hal yang bodoh seperti itu. Maka harus hati-hati. Napa Pak Kusnan? Bedanya kafir dengan kufur. Bedanya kafir dengan kufur itu, kalau kufur itu perbuatannya. Kalau kafir itu orangnya. Seperti syirik dengan musyrik. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Orang yang melakukan perbuatan syirik, musyrik. Orang yang melakukan perbuatan kufur, kafir. Sama perbuatan dengan pelaku. Seperti Islam dengan Muslim itu. Islam itu kan sifat atau apa ya, perbuatannya. Muslim itu orangnya. Orang yang melakukan Islam itu namanya Muslim. Ya, Islam itu sendiri karena ajaran, karena agama ya melakukan ajaran agama ini. Itu hanya seperti itu Pak. Perbedaannya masalah anu saja, masalah sorof. Yang lain tidak mau saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqimu ya Afu ya Rauf ya Malik ya Malikal Mulki dzal Jalali wal Ikram ya Muqsid ya Jami'u ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Dhar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badin ya Baqi ya Warith ya Rasyid ya Sabur jalla ya dzikruhu bi haqqi asma'ikal husna ya Allah wa bi haqqi talabil ilmi fi hadzal majlis bi haqqi asma'ikal husna ya Allah bi haqqi talabil ilmi fi hadzal majlis ya Allah bi haqqi asma'ikal husna ya Allah bi haqqi talabil ilmi hadza ya Allah baligh maqasidana waqdi hawaijana baligh maqasidana waqdi hawaijana wa hasil ma fi dhamirina ya Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma ma baina labataiha afqaru minna faqdi hajatina faqdi hajatina faqdi hajatina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.